Ada ini, apakah ini Tuhan saya? Jadi semalam paginya bintang itu hilang karena kalah dengan sinar matahari. Tapi Ibrahim belum mencari matahari. Tahunya bintang itu redup. Malam besoknya seperti itu. Terus malam berikutnya bahkan mungkin bulan. Kenapa? Sistemnya Allah ini tetap berbeda dengan sistemnya manusia. Manusia mempelajari bintang. Sekarang Amerika yang punya observasi paling tercanggih di dunia, dan Indonesia punya alat itu terbesar di Asia Tenggara, Tengah Asia. Kalau pernah berikut, ini minggu mandul, pulau nangis itu. Ada alat hebat sebetulnya. Ukur gawe tempat wisata. Pulau jajan ini, pulau perbes ini. Inilah kita. Jadi pikiran memang tidak berfungsi. Ini sebuah kekuatan. Jolong gaji dokter luar angkasa dari langit. Jol kalau gaji ahli tafsir yang menguasai ayat-ayat langit saking kecilian. Ini pun menteri jenengan. Lalu kiai yang memahami ayat langit. Kita. Lalu dokter yang ahli langit. Mereka pindah Pak alim jadi guru besar perguruan tinggi. Lan batu anak-anak. Tinggu. Kurang maer pidanane, kurang adoh pidanane. Ini Al-Quran, mestinya ke sana. Ibrahim remaja itu sudah seperti itu. Remaja. Berarti nek SMP karo tengah tahun niku ya sangat bisa. Tapi pikirane kula panjenengan mesti muni ngono. Niku kan nabi. Jadi kita memahami nabi itu sudah setengah malaikat. Kan tersesat itu. Ana basarun lumpuh. Ayat-ayat yang mengatakan bahwa Rasul dan Nabi itu semuanya manusia. Manusia biologi. Udah nek ora payungan ya teles. Nambah segara nek orang perahu ya tenggelam. Nabi Nuh niku kados niku. Ning Mekah ya ora cukup nganggo donga, njur nganggo darah. Niki Masya Allah. Jadi kita mau agamanya disimpankan ini. Njur ada yang dihambat intelektualnya. Niki Bapak pemikir itu Nabi Ibrahim. Saya yakin nih. Bukan Aristoteles. Kita harus dakwah seperti itu. Bukan untuk. Ini makin boleh kita pakai, ditanamkan dari SD, sumber dari TK. Bahwa Ibrahim remaja sudah berpikir persis berpikirnya Amerika sekarang menggunakan teleskop observatori tercanggih untuk meneliti galaksi. Bintang itu ternyata galaksi. Terus bintang itu galaksi, kaukab itu galaksi. Jadi ilmu sekarang seperti itu. Dan Ibrahim saking seriusnya sampai mengatakan hada rogi, mungkin ini Tuhan saya. Tapi terus diteliti. Ternyata bintang itu redup. Diteliti tahun depannya redup. Bulan depannya redup. Hari kemarin redup, nanti hari besok ya redup. Akhirnya Ibrahim yakin bahwa bintang bukan Tuhan. Inilah perjalanan intelektual, perjalanan kejeniusan seorang pemimpin besar. Egin remaja wis ora sudi karo Tuhan sing bahan bakune nang bumi. Gawe lebih modern lagi mencari Tuhan sing bahan bakune nang langit. Ternyata
ternyata tidak menemukan. Bintang bintang ternyata redup. Dan Ibrahim mengatakan malamma afala qala la uhibbul afilin. Bintang redup, wah nyong ora demen kalau Tuhan yang redup. Tuhan kan redup, berarti kan kayak sekak lari. Cara bahasa listrik kan ada sedikit. Nek sekak kalau senang PLN dijetekna kan seluruh Wonosobo kan redup. Oleh Tuhan redup ya Bu. Nah ini lah intelektual. Jadi saya yakin Indonesia kalau SD 3 tahun, SMP 1,5 tahun, ini sangat mampu. Allah menampakkan kemampuan-kemampuan pikiran manusia yang disetting Allah. Itu kan surah Al-Imran ayat 191. Ini benar-benar hati ini. Maka buka dialognya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka berpikir tentang langit. Berarti memang otak manusia, hati manusia, kecerdasan manusia itu disetting Allah mampu berpikir jauh langit. Ini begini berarti. Lah kita lah orang-orang mikir langit, memikir kendil, mikir lemis ini. Jomplang Pak. Kan agipol sungsarane bukan itu. Malah saling peraturan lebih menyesatkan manusia. Garan-garan yang kudu silaturahmi malah kompeti. Malah disangkrai. Ini kan yusiduna fil ard. Wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayu sholat. Ini wong hari sholat jemput mensilaturahmi malah semeter. Wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayu sholat rusak. Boten namung agama sing rusak tapi ekonomi itu rusak. Mestinya ilmu dengan manusianya silaturahmi perguruan tinggi prai, SMP prai, SD prai, ngaji Prei. Jemuahan prei Pak. Jumatan prai jadi kan umur kupatir kenang rumah. Orang tidak Remeh Pak. Innama dzalikum syaiton yukhawwifu awliyahu fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Standar iman niku ora wedi karo rumah. Ning wedine dateng Gusti Allah. Kalau wedi karo rumah iman bermasalah. Niku yakin. Mulane ya tetap kula nyepakati aja prai walaupun mau setitik. Alhamdulillah menurut prai mengikuti Yahudi. Mengikuti kau nama amarallahu bi ayu sholat wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yang mesti ikut punya era. Inilah pacaran Ibrahim. Masya Allah. Pulau bertahun-tahun sing minggu mengapa kalau sing biasa tetap dibiarkan tutup. Beliau mengatakan hada Robbi. Mengapa Allah tidak tunggu calon Rasul besarnya? Kalimatnya jelas. Tetap kudu. Hada Robbi. Kudune kan disantrak. Nih, bahasa manusianya seperti ini. Tidak dihentikan Allah. Inilah kasih sayang Allah terhadap dari awal. Ibrahim mengatakan hada Robbi. Ini sebuah penelitian, bukan sebuah keyakinan. Ini orang disantrak oleh Allah, tetap dibiarkan seperti ini. Inilah kebebasan berpikir, metode Allah, bukan metode barat. Karena kan awal Ibrahim sudah lurus bahwa sistem itu menyesatkan. Saya akan mencari sistem yang tidak menyesatkan. Sehingga diarahkan Allah nuri Ibrahim malaku bersama. Dan inilah mulai mempelajari kerajaan Allah di langit. Kalau nalika Ibrahim mengatakan hada Robbi, Allah tetap membiarkan.
kitab ini. Karena Allah menghendaki Ibrahim lulus doktori nek cara sakniki niku. Niki nek teng mriki wis dipenging Allah. Ya sudah mikir ya. Lah ini tak penging Ibrahim. Persis pulau. Pulau gembar ini aja gembar betul. Pengennya padi. Pulau aslinya yang terakhir. Tapi kecil wis dipenging. Jebul sistem ini menyesatkan. Tenggoran Allah orang ini calon Rasul besarnya meneliti keyakinan sampai beliau mengatakan hadza rabbi hamzah istifhamnya ini dibuat, ini Allah sendiri yang membuat hamzah itu tidak dinampakkan di teks Al-Qur'annya sehingga yang dibawa oleh malaikat Jibril seperti ini dan yang diterima Rasul seperti ini dan yang kita baca di Al-An'am 7 6 juga tidak ada hamzah istifham. Agar kita berarti Nabi Ibrahim serius mempelajari akidah sampai ke derajat yakin. Nanti tekan lagi. Jangan tekan pundi mikir akidah. Enggak pernah wis kaduan. Buri rumah beklalen ke Pak. Ya ini. Ibrahim sampai ke langit. Umur SMP ini. Jadi kalau yakin nih SMP rekam tengah tahun, itu kuat nih. Kita harus punya generasi Ibrahim. Sementara kita saja punya lembaga untuk ditanamkan sistem seperti ini, lembaga ini menggigihkan. Entah santri ini ya. Dan seandainya kita punya lembaga yang sistem ini mulai diterapkan dengan bahasa kita kadang-kadang kurang tahu wajah dilum dilatih ya asal mengambil bahasa sing akhirnya mereka menangkap kita radikal. Tadi ya, monggo tangkaplah bahasa Al-Quran dengan bahasa yang terbaik sehingga mereka tidak mencium strategi kita, tapi kita berhasil menciptakan generasi Ibrahim. SMP ini kalau tengah tahun, SMA kalau tengah tahun, strata awal buatan kurung semester. Ini, nomor saya, mahasiswa rekorek sarjana strata pertama, lihat kurung semester, 4 tahun. Ini. Nek wong niki ekonomine miskin, jur weruh perguruan tinggi sing murah, umpama setahun biayane 15 juta. Niku ping 4 tahun kan tetep semijak. Mane kebone loro tok. Niki didol kabeh. Niki wis strata siji niki. Saya yakin 4 tahun niku mampu. Strata awal mata. Niku yakin. Nikilah Allah sedang mengungkap kekuasaannya. Nikilah kula rindu kapan saya mengungkap Ibrahim. Karena saya tidak diberi kekuatan mengungkap nek do muludan. Kula mesti pecat ora damploki. Karena orang nerana Muhammad, kan kata niku. Padahal Muhammad kon manut agamane Ibrahim. Niku ya raja kan nyalatnya khutbah mboten kaya ora dibaca khutbah itu nek nerangno tentang generasi Ibrahim karena orang nerangno Nabi Ibrahim meh bae nyembelih Ismail tapi nek khutbah nerangno niku walah laris akibatnya begini ada ngomong ini wis minggu wis ming Ibrahim ngoten nggih niki khusus oke karena saya rindu udah lama nih metode ini Masya Allah seandainya Mas Nadine Makarim ya mempelajari ini syukur jenengan wis dulur bisa mendiskusikan ya kita kesana nggak mungkin ya karena memang status lah yang menghambat
saya yakin belum punya ide-ide. Idenya ya hanya niku tidak ada ujian nasional, ya, tapi tetap negara boros niku. Yo siswa-siswa itu ya terlalu banyak waktu yang dibuang. TK setahun, setahun, SD 6 tahun, 8, SMP 3, 11, SMA 3, 15, seterata awal 4, 11, seterata 2, 4 semester, 2 tahun, selikur umurin dengan alam akademik. Metu kuliah wis Sebuah buntas. sistem sing dolan ini. Niku yakin. Karena apa? Tamat dari sarjana mesti bingung. Apa maning SMA? Nek SMA sing sekolah badonya terus bingung, apa maning santri? Inilah saat kita agama tidak standar dengan pasti. Dengan sistem pendidikan sing formal maupun non formal tetap fidolalin mungkin siapa sih ngarep berontak? Ya ana sing nggo ini nak ora sing wani dari Ibrahim. Ya ana sing nggo ini ya PAUD setahun ora apa-apa, TK setahun ora apa-apa, di sana menghafalkan doa-doa ringan, doa-doa yang memang diarahkan oleh Allah dan Rasulullah, sehingga makin SD ini sudah perlu berpuisi bingung. Dasar ini orang Islam tua berpuisi bingung. Yang macam apa sih ya? Ya wis Islam, tapi Islam bingung. Benar akhirat orang bingung kalani. Kepaung, Pak. Mandunya habis bingung. Saran bisa bingung. Yang macam apa tak? Masya Allah. Jadi nalika 21 tahun kita rubah separuh. Ini pernah melakukan sebuah penelitian tentang Amerika. Jenenge Brown sendiri ahli pendidikan. Pengen pendidikan tidak teratur. Sehingga yang untuk dicoba ini anaknya sendiri. Mbok Brown ini kan wong sing nom kan yo sing hamil. Niki Mbok Brown niku terus disuntik hormon merangsang otak jabang bayi ini. Empat bergizi terus. Kawin mulai hamil. Bila begitu Mbok Brown lahir, jabang bayi ini dijenis sidis. Cerdas. Ayam bayi. Bunuh diri. Bila niku kawin mulai den bayi ya terus bergizi. Akhirnya bunuh diri. Jadi hormon yang merangsang otak itu terus diberikan. Saya tua. Sidis umur 5 tahun. Ini wis tayang ceramah nang ngarepe mahasiswa. Materinya ilmu anatomi. Amerika geger. Ini baru sistem. Nek jenengan milu oleh undangan, jenengan mesti gede-gede kalau muni lagu nih. 5 tahun tayang ceramah nang ngarepe mahasiswa dengan materi anatomi. Niki ilmu anatomi nang Indonesia kan wis SMA akhir niku. Wis mulai kudu njogo jurusan IPA utawa IPS nih. Niki terlalu lama. Mosok SMA kelas 2. Nek kulo penjurusan SMP kelas 1. IPA apa IPS. Niki nek sing menteri putrane jenengan insya Allah bisa. Tapi dengan bahasa yang halus, tekan, stigma yang diciptakan Barat niku aja nganti dekosi yo kae pinter radikal kae. Niki men kulo niku kita harus memiliki bahasa. Wajib
wajadilhum billati ya ahsan bil mau'izatil Hasanah. hasanah. Ini sudah metode ya agar kita punya strategi gitu. Masya Allah, ternyata Ibrahim itu remaja niki menguasai ilmu langit. Niku luwih angel timbang anatomi. Anatomi kan ilmu di bumi, manusianya di bumi. Dan ini ilmu kita kan di langit, luwih angel. Tapi di Al-Quran akal manusia disetting Allah mampu. Surat Al-Imran ayat 191 mampu berpikir sejauh langit, sebesar langit dan sesulit langit. Buat dipelajari. Ini begini Ibrahim. Oh, berarti penelitian dengan agama itu wajib ini. Kalau lahir di tengah-tengah agama sih kebingungan. Kalau berpikir itu benar pula setelah saya tahu Quran saya menemukan keyakinan betul agama yang saya lahir di sana perlu dibenahi. Karena banyak yang sudah disimpankan oleh pemimpin-pemimpin. Itu masyarakat orang ngerti ini oleh orang Quran. Nih, Ibrahim menyatakan bahwa bintang bukan Tuhan, karena yang saya cari adalah Tuhan yang saya senangi, sing kuhibu, yang saya bisa merasakan kasih sayang Tuhan itu, saya bisa merasakan kekuasaan Tuhan itu, saya bisa merasakan kebijakan-kebijakan Tuhan itu, saya bisa merasakan keadilan-keadilan Tuhan itu. Ini yang dibutuhkan. Sang jenius ini tengriki, bukan hanya Allah ping 10.000. Ternyata tak takoni itu eling apa dong ageng dermimil tok. Barang ngelewen dermimil niku ya ora kelingan ampun. Karena metodenya untuk mengingat Allah, dicintai Allah bukan itu tok, harus ada penelitian agama seperti ini. Makin tengah dapur. Oke, sampai hari mencatat di. Rekonek tutupan jam 11. Siap. Oke, jangan sing kuku monggo wae kudu menapa-menapa. Iki nek sing teng griya kan Pak wis buka kemudian wong iki tutup. Dan ini lah. Terus bahwa ini Nabi Ibrahim meningkat ke strata yang kedua, mempelajari rembulan yang lebih kelihatan dari bumi. Ini gerak semu ini, ya gerak semu. Manusia harus menerima gerak semu ini. Seperti jenengan ilmu necat, SD dengan pas papan. Orang ngerti nek jenengan urip nang kendaraan sing super cepat. Jangan orang bumi ini kendaraan super cepat, rotasi di bumi, bumi bisa jalan awan-awan anak bumi. Niku dinasui 24 jam. Niku enten sing meneliti kecepatannya hampir sama dengan peluru yang ditembakkan. Jangan orang adem. Ini dong orang merujut orang apa gitu? Kehebatan ciptaan Allah. Wal ardo kororot urip nang bumi tenang anteng. Kita tidak merasakan. Inilah ilmu pengetahuan. Tapi begitu sama dengan SMA, ya. Nek kurang rotasi, berarti ya bumi anteng terus. Dur orang membelakangi matahari berarti orang nanam malam. Udah ngadepi sini terus. Bisa nih anak awan kan sing separuh bumi 3,5 miliar manusia menghadapi matahari. Niku rahasia. Niku info seperti itu. Di samping rotasi kali revolusi Pak. Berdasarkan teori heliosentris kan bumi yang mengitari matahari. Nah, biar kan matahari mengitari bumi, gerak semuanya seperti itu. Itu pikiran Aristoteles. Pikiran itu Galileo Galilei bahwa matahari lah yang jubengi bumi. Ini rotasi, revolusi. Ini cepet itu.
setahun 12 sasi wis tekan kanan iki. Niki wonten planet saliyane bumi nek sing setahun niku 70 tahun bumi. Jadi aling revolusi bumi srengenge niku 70 tahun bumi. Jadi setahun 12 sasi kan nang bumi. Jangan sak jam swidak menit, semenit swidak detik. Kita sama nang bumi. Nang mrika ya ora nang iku. Niki lah pengetahuan tentang bumi. Santri mboten ngerti bali. Padahal Ibrahim ngerti. Niki lah. Jadi kurikulum tentang bumi. Niku kurikulum sangat mudah. Sehingga saya SD kelas 1 ya itu sangat mampu. Bumi Sinopo ya sing dibagi ini bumi. Nah bumi wonten pinten? Ya bumi iki dibagi karo wong pinter-pinter ana 6 sing nggo manggon manusa 5. Lah sing nomor 6 saking inggise ora manggon manusa. Jenenge apa? Antariksa. Antartika ya kan? Antartika. Aduh pakai aduh. Karena apa ziarah ya maju. Ning demulek nang kudus terus. Sehingga kita nggak melihat bumi. Ini kurikulum yang mudah nih. Ternyata bumi wonten 6 semuanya. Dan ini SD sudah sangat mampu. Ya kok harus mempelajari kalau Pak kudu SMA kelas 3. Ini kan menghambur-hamburkan umur. Bumi tak injak, baru mempelajari mineral sing nang jero bumi baru SMA. Sebenarnya jero bumi ke anak aluminium, anak tembik guane, anak emas niku ora baru mangke karena wis siap bekerja. Apa maning mangke disingkat SD 3 tahun, SMP 3,5 tahun, SMA 3,5 tahun, seterata awal 2 tahun, magister tekan doktor 2 tahun. Nyetau medan. Jadi insyaallah Ibrahim bangkit. Karena nikulah metode Al-Quran. Nabi Ibrahim ini remaja sudah menguasai langit dan bumi. Jadi strata itu sudah dianggap tamat oleh Allah. Hanya Ibrahim dibiarkan mempelajari rembulan. Inilah strata yang kedua. Ini rembulan dipelajari. Palamaro al-komaro bayiko al-bayya bayiko. Bayiko itu asli maknanya tentang gramatika Arab, tentang tafsir. Itu maknanya membelah, asyap, nyikat. Peteng ini kan gelap. Jur anak rembulan, ngoten kan jur gelap ini sikat. Dan ini jur maknanya bayiko niku aslinya membelah. Ini jur terbit. Di mana ini terbit dan terjemahan Indonesia. Nah, saya tentang Yerusalem asyap, membelah gelap. Dan ini dipelajari. Berarti kan lama ini. Jadi mempelajari bulan ini lebih lama daripada bintang. Karena sesasi. Di tanggal 1 bintang apalagi bulan bisa katon. Tapi bagi orang-orang yang memakai teropong niku, nek menggunakan mata telanjang itu derek katon. Niku yakin, nolak ada sampean ning Bandung di jalan teropong. Tanggal 1 Ramadan, meh iki nggih. Sing weruh niku tanggal bulan ini katon. Niku para ahli sing mriko. Nek kula meresani langit nganggo mata telanjang nganti tanggal 4 durung weruh. Apa meneng Wonosobo sing mendung nang ndi-endi. Wis nganti tanggal 11 ora katon, ngerti-ngerti wis purnama ya kan. Niki seandainya Ibrahim generasi di Wonosobo kan tetap setahun kok urung benak iki. Nah, bebek mendung terus. Ini sangat singkat. Ini kalau metode Al-Quran.
Berarti pikiran manusia itu bisa dipersingkat. Sing mestinya seterata 2 niku 4 semester bisa 1 semester setahun untuk sekarang. Dan untuk Ibrahim orang anak niku saya yakin Ibrahim belajar bulan itu orang anak setahun, tapi nek sebulan mesti bojo. Karena nek sesasi niku dengan mata telanjang. Bulan niku tetep urung katon tanggal 1 loro niku. Ya mungkin jelirit tanggal 24 mulai katon. Gede. Tanggal 13, 14, 15. Ini total. Peristiwa ini nggih. Kali Rasul dipun ngendikaken umamar puasa ya. Maer jenenge puasa. Dina putih, mboten putih. Nek wong Jawa putih kan mangan panganan sing putih. Biasa kan ya ora nah kan. Kan ini nek hadis tertentu. Nah, ini berarti setengah bulan. Setengah bulan berikutnya tanggal 16, 17, 12 masih kelihatan besar. 19, 20, selikur mulai mengecil. Mulai 20 likur, 9 likur, itu wis ora kapan niku rembulan. Ibrahim mesti berpikir ini bulan melendung karo mempes. Nek Tuhan melendung tanggal 1 kan, tanggal 2 kan melendung. Tanggal 15 kan pol. Nah tanggal 17, 19 jadi mulai mempes. Padahal dengan penelitian awal ini tetap Ibrahim mengatakan hada roti. Nah nek lintang tetap bukan bahan kebutuhan langit, bukan rumusan lah semacam mengatur kehidupan, tak sembai. Bahkan belum menemukan salah satu tafsir salah. Jadi orang yang meriwayatkan, tapi kalau dari meneliti sokat nomor jadi tak aturakan di pengalaman. Jadi orang yang berpendapat nalika meneliti lintang, jadi Ibrahim saking serius niku Tuhan niku. Hada Robi, inilah Tuhan saya yang tidak nakdirakan hamzah istifham. Dan Ibrahim menyembah dengan menyembah ya sakleme Ibrahim, memang belum ada tuntunan cara menyembah. Bro, muni mono apa? Padahal ya, mereka tidak diterangkan, tapi ada kalimat faam badar. Tapi setelah disembah Ibrahim tidak terasa ketenangan, masih ada kegelisahan. Oh berarti bintang bukan Tuhan. Beliau kalimatnya lahirul afili. Jadi dua begitu 6 rembulan, ini kayak serius sih, serius. Sebulan 2 bulan Tuhan kamu larang menggerit. Tanggal 1 tanggal 15 kan melarang. Tanggal 15 tanggal 9 likur menggerit. Nyamuk ora seneng Tuhan kamu menggerit. Tapi tengger iki mboten nonton tulisan niku. Dibuang oleh Allah. Jadi yang dimunculkan kalimat yang muncul dari kecerdasan seorang jenius. Nikilah saya yakin bapak pemikir niku Ibrahim, bukan Aristoteles. Nek mau Islam orang pinter kita. Nih. Iki nggih wong menulis ngene, membedakan wong cerdas karo wong bodoh perlu ayat lintang gunakan malih di kantor malih. Oke. Iku munggah. Nah, terus. Nah. Dengan Ibrahim memutuskan bintang bukan sesembahan, bukan Tuhan. Ini nalika bintang niredo, Ibrahim mengatakan la uhibul afilin, tidak senang Tuhan yang afilin. Karena tidak merasakan bukti ketenangan, bukti keyakinan tidak merasakan. Jadi Ibrahim tetap lepas dari Tuhan yang afilin itu. Nah, ini kita dengan bintang ya redup tanggal 15 munggah itu apa? Menggelut.
nek wong bodho, nek wong SMP ne 3 tahun terus, SMA ne 3 tahun terus, seterata awal 4 tahun terus, ya tetep nang magister tetep pada selama apalah pola laku hibul akhirin ini pada baik. Tapi nek gelem nganggo metode niki lah bukti kejeniusan seorang pemimpin besar yang akan menjadi pemimpin besar. Niku sudah disetting oleh Allah seperti ini. Begitu rembulan menggelut di tanggal-tanggal 2, Ibrahim tidak mengatakan nyokoras Tuhan kamu gelut. Ini orang muda, nek muni kamu mau. Ini bukti Nabi Ibrahim munggah di kelas kita. Begini. La ilam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sehingga orang terkatung-katung alih mempelajari rembulan. Orang terus nanti mati mempelajari langit terus. Kurikulum kita nanti mati ya Allah terus. Niki ya orang tekan gone. Niki lah kegagalan umat Islam. Mesti nek wis munggah kelas, contohnya fikih. Saya merasakan betul itu. Teng pondok amal kula pelajari fikih. Niku takdir. Makin munggah kelas loro fathul qorib. Sarai. Munggah kelas 3 niku minhajul qorib. Niku nek persis takdir niku. Munggah malih fathul wahab. Fathul mungin iki. Fathul qorib, jur fathul mungin, jur fathul wah niku persis. Ora tau munggah niku masalah. Niki nek Nabi Ibrahim kurikulum kados niku gerak-gerak menjadi kalian Tuhan. Niku disetting Allah tengen kelas unggahan-unggahan. Niku pikirane wis siji. Mesine wis tamat fathul qorib, ora perlu fathul mungkin. Ora perlu fathul wahab. Karena kecerdasan santri wis mampu mengembangkan dirinya dengan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Saya melihat kurikulum itu tetap menghambur-hamburkan waktu dan dana. Niku yakin. Mila nalika pondok pesantren dirubah fikih ya takrib fathul qorib mun cukup niku. Ya pengembangan mateng usul fikih, mateng kaidah fikih. Niku ora. Mari dhewe takrib ijo kelas 1 ya takrib pokok bab sembahyang tok, karo bab wudu, engko munggah kelas 2 fathul qorib ya kuwi mani. Engko munggah kelas 3 fathul wahab ya bab sembahyang karo wudu tok. Jadi Islam isine terus sembahyang karo wudu terus. Nabi Nuh gawe perahu ya ora tau karena pelajaran nih. Nabi Ibrahim mengkaji tentang lintang kemintang ya ora weruh unggah-unggahane. Akibatnya nggih santri atus niki. Saya hanya tidak bisa menikmati kenikmatan yang sempurna yang sudah disempurnakan oleh Allah. Teng surah Luqman niku wonten. Ya jangan main doa Allah. Niki paidunen awake dhewe. Karena dini kurikulum yang membisukan nurut baik. Nah, mulane men merubah kayak merubah Ibrahim datang kamarane, Pak, niku kurikulum menyesatkan, Pak. Aroka wa qaumaka fi dolarin. Sistem ekonomi niku menyesatkan, Pak. Jadi semua sistem niku dikatakan fi dolarin. Ya, generasi yang mengerti tentang metode ini, nyurmaken pendidikan seperti itu, nggak mesti ngaji ora kesuwen, sekolah ya ora kesuwen. Niku yakin. Jadi nang pondok pesantren asli niku 5 tahun wis menguasai niku. 5 tahun. Mungkin akeh sing nganti 12 tahun. Tekan rumah takoni ora duwe jawab niku.
menghambur-hamburkan waktu 12 tahun nek kowe buruk. Kulo ndek kuasa buruk nang jurigan kami. 12 tahun. Pisah niku Mas nomor Abdul aja gawetna tuku njaluk si model apa dhewe. Ora Mas yang tetep kuliah wis rampung 12 tahun tetep mau gawetna tuku. Ya jurigan itu tetep ikhlas yang luar biasa ngomong sama rewangi wis 12 tahun. Sampai maer jujur nang desa jujur jaluk toko sing model apa ora Mas nyuwun itu dhewe sing paling jure gane kalah niku lah generasi yang punya keberanian wani pamit nyuwun tutur dhewe generasi saniki terus mapan mari yang wedi mate di PHK ya niku begitu PHK, malah dipecat. Besok tak lihat perusahaan. Nang Klaten niku dereng jamu niku. Wonten perusahaan niku didobok sing wabok niku gantung teng niku. Karena kok dipecat. Masalah wamila karena perusahaan perlu memperkecil leburan. Terus yang paling mungkin dilarani ya wong niku ora produktif. Tidak masalah si orang payu. Konang buri kon produksi ya awalnya udah baik. Kan supek jurigane. Nah ini ya diperkecil. Lah ini putus puasa tuh berok bensin enggak baju dia disiram terus niku gantung terus aja nah udah ikat mulu fosil walaupun itu terus membicarakan ini jadi nek kepingin bulan panjang buatan jadi santri yang fosil generasi fosil mau kok kita teladani bro ini lah gambaran dakwah yang sebetulnya seperti ini nih kurikulum hijau teman pindah Fathul Qorib, Fathul Mumin, Fathul Wakaf, tekan umat pindah Fathul Camat wa Fathul Ijar wa Fathul Katok Ulur. Nah ini ya tetap porsi ini ini tanda-tanda demokrasi cerdas. Dan inilah wujud abidin dan inilah ilam yahdini robbi la'akunana minal qaumin dan menyadari betul karena Tuhan sing asli ora mengarahkan nyong tetap tersasar pada kerumunan sing tersesat nyong jadi gulungan wong minal qaumin doli ini dengan bahasa jumlah kobariyah sing ora bisa diingkari ini metode ini karena nganggo lafal ini lahir lam ini takin jauh peneliti nganggo non tauhid sabilah jadi uslub khobariyah nah jika tertinggi mas kelas 10 magister ini jam magister ini lah pikiran magister kalau pikiran selatan awal kudu siji nek pada berarti lah enggak santri akeh sing ora mudah. Ana Fathul Qorib Istanat, yo pindah Fathul Mumin, yo pajak Fathul Wakaf. Niku tetep ora mudah iki. Ternyata tekan umat tetep mesti takon. Kulo sering diskusi karo niku. Jadi berarti kurikulum perlu kita cermati, perlu kita perhatikan. Jadi kata niku sing formal yang perlu dilompokne, sing non formal perlu dilompokne. Menolong menghambur-hambur kalau makin mengakhirat kakak mau ketuk 17 tahun orang wis papa ya kumbawa tanggo suruh ngelas sedina 1.000 kan tetep wis ora hitungan iku nek bandingan itu ya bandingan itu sinau kan 15 tahun uang ngalime
dereng ngerti Tuhan sebenarnya jenenge Allah itu dereng ngerti Nabi Ibrahim. Ning wis yakin ana roh jenenge roh pengatur alam. Karena yakin nyong urip ana sing ngatur. Takon si mbok-mbok sing dadi roh nyong sing ngatur nyong ceria nyong jadi Tuhan iki. Nah sing nglayonan iki nyong. Banyak sing ngatur iki nyong. Roh iki nyong. Anak roh buka. Yo ya. Lah terus Rika kok pengiran Rika siapa? Apa kamu? Ngatur mereka apa kamu? Dua tiga. Berontak Nabi Ibrahim Islam Nabi. Oh Tuhan meruang angkasa, nuanti berkali-kali tidak menemukan, ternyata lintang bukan Tuhan. Sampai menganggap Tuhan, sampai ada tafsir yang mengatakan fana badaha. Tenggelam ini ada Robi. Niki Kona hada Robi ini fana badaha. Nanti menyembah dengan penyembahan yang memang belum diatur waktu itu. Segelumnya Nabi Ibrahim sebagai generasi yang sedang bingung mencari keyakinan. Nek bahasa surat Al-Doha wa wajadaka dolan. Dolan. Nabi Ibrahim juga mengalami perjalanan dolan, bingung seperti itu. Niki ayat itu nih. Hada Robi. Dapat rembulan berat. Niki wis jawabannya siji. Wah berarti memang magister nih. Disertasinya lulus. Karena itulah pada pikiran kalau strata awal ini lagu ibul kafirin, strata dua lahir lam yakini robi la'adunananya kaum idoli mesti tersesatnya orang ini itu oleh Tuhan yang sebenarnya. Ini Allah kan mendengar uslub bahasa yang diabadikan Allah dan Al-Quran kangge umat Muhammad sing terakhir menkulur panjenengan menteladani sistem ini. Allah mireng nalika Ibrahim mengatakan la ilam yahdini rabbi, seandainya Tuhan yang sebenarnya tidak memberi petunjuk ke saya, tidak mengarahkan saya, tidak memandu saya, tidak giring saya, yo mesti jadi wong sing tersesat. Tuh mesti lakunan nabi pasti minal qaumid dolin atau sakilah itu. Inilah tanda-tanda kejeniusan. Jadi Ibrahim itu memang bapak pemikir terbesar. Aristoteles orang apa ini? Ini yakin. Tapi siapa sih yang berubah niku? Bagaimana kalau lembaga, terutama lembaganya umat Islam, pemikir besar adalah Ibrahim, Musa, Daud, dan nabi-nabi yang lain yang sudah dicanangkan Allah sebagai teladan. Malah dulu teladan karena ya bingung ngadepi urip kan. Nah karena dia bingung nih lu mikir Jimpal Sartre, JP Sartre ya bingung. Nah Sartre non bingung janjinya lah Tuhan pura pak nih bapak pemikir besar adalah Ibrahim. Berarti umpama saya berpikir dari sisi filsafat, Ibrahim adalah filosof. Ini dari jadi nabi. Kalau mengatakan makin Nabi Ibrahim seorang rasul besar setelah dewasa. Jadi filosof termuda ini Ibrahim. Umur remaja, pun kata sini. Ini kasih nyata nih. Jadi filsafat nih pun definisi filsafat itu kan berpikir jernih, netral, tidak ada kepentingan. Niki Ibrahim lahir di tengah-tengah istana mewah, tapi wis ora ana kepentingan kali niku. Kalau bapak kan wani siji terus. Nek kira kepentingan kok yo biarane ilang kan tetep ora pede. Niki semana kepentingan nih. Niku standar filsafat, berpikir jernih. Nek bahasa Quran ini ulul albab. Berpikir jernih dan benar. Itu ulul albab. Di Nabi Ibrahim dengan strata kedua ini wis katon. Waton jenius ini. Sebab gagal menuhankan bintang
dan tidak berhasil mencari Tuhan bahan baku dari rembulan, ini tetap kegagalan itu dihadapi dengan kalimat yang berbeda. Nek tengriko lawi kula pilih, tengriki sudah lapor ke Tuhan. Niki nek dibahasakna jenengan, nek wis mengenal Allah, yakin ya Allah, nek jenengan boten nuturaken kula mesti tersesat. Tapi karena belum mengenal Allah, karena hidup Ibrahim lahir di tengah-tengah yang semua orang kafir, semua orang itu musyrik. Tapi Ibrahim tauhid mulai muncul. Mulanya Nabi Ibrahim bisa nganggo kalimat umatan. Niku memang pikiran-pikiran maere wong pirang-pirang itu ngumpul dengan Ibrahim. Sehingga dongeng imaman yo ngumpul umatan ngoten teng surat sing wau. Ya ana lan iki. Dur kula mikir mari ini. Kula mikir ayat ini bertahun-tahun. Kula nek dalu sering merenung. Ya Allah, kenapa waktu niku jenengan boten langsung ngenai pitutuh datang Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim pun butuh sangat datang petunjuk panjenengan. Nganti kalimat ini nganggo lam tauhid, nganggo nun tauhid sakilah itu menandakan memang kebetulan Ibrahim sudah tidak bisa ditunda-tunda tentang hidayah niku, tentang fahadah niku, tentang wawajadaka dolan. Nabi Ibrahim di alam dolan itu sudah gelisah, rindu dengan fahadah. Pulau merenung itu ya Allah, jenengan maha sabar. Nih, ternyata teng Asmaul Husna Allah kan, sing bagian akhir kan nonton asyakur atau asobur. Allah yang men-setting Rasul besar Ibrahim manggil jadi Rasul Agung. Tapi mengapa calon Rasul Agung dalam meneliti rembulan sudah membutuhkan pitutuh belum diberi? Niki nek kula ngomong boten paham Quran, kula kan yo murtad. Berarti Gusti Allah ora tas. Niki Rasul Ibrahim. Nah, jare Nabi Ibrahim calon Rasul wis butuh banget pitutuh. Ora nih pitutuh. Karena sing calon Rasul jenengan kok niki ora tas-tes temen ta. Niki persis agama sing menyesatkan, kepengin sukses piye yang ini sukses yang ini barang dilakoni yang ngono ora apa-apa nih Kempas kempis, Pak. baru muni uga kirang apa nanti orang bahas nanti bahasa dilakukan. Nah ini belum menunggu bertahun-tahun ya, apa rahasianya? Panjang menunggak pitutuh terhadap Rasul Agungnya yang sudah rindu sekali pitutuh. Mengapa Allah menunda? Karena bukti ayat berikutnya ini Nabi Ibrahim masih mencolot nang srengenge. Mestinya kan wis mirsani nganggo kalimat nun tauhid sakilah nganggo lam niki berarti wis mendesak. Kebutuhan itu sudah mendesak. Allah presali kaderene karena Allah maha mengetahui tentang Ibrahim. Jadi nak ditunda tetap orang kaya wong gampang. Orang jenengan ora tas-tas. Boten mungkin mulia ngono. Karena sejak awal Ibrahim sudah lurus. Memang menolak sistem yang menyesatkan ini sudah lurus. Sehingga Allah mengetahui senajan ditunda itu duwe, Allah tetap mengetahui Ibrahim ora kelakon mampir maning mingon kemusyrikan. Makin ayat nal. Memang ini kalipun. Inilah perjalanan iman, perjalanan akidah, perjalanan
ya. Pas. Cewek ya. Mungkin belum bis Pak. Niku yakin. Nah, ini ayat ini. Masya Allah, panjenengan maha mengetahui, maha bijaksana. Sehingga agar Ibrahim lulus sampai ke tingkat doktor, tetap dengan tingkat magister, boten dinilai tanda kelulusan dari Allah, boten dinilai pitutur itu, supados ilmu Ibrahim sampai pada tingkat pengetahuan yang sempurna. Nek salah ukuran Indonesia tekan doktor niku, nikilah disertasi yang terakhir. Niki yakin niku metode niki sistem. Nek ora nganggo sisteme Allah ya deis terus. Kakang waktu yang perguruan tinggi, kakang waktu teng pondok. Tapi nek nganggo sisteme Allah niki SMP bisa kalau tengah tahun, SMA bisa kalau tengah tahun, perguruan tinggi 3 tahun mas, 3 tahun mulai doktor. Niki ini yang ditakuti Yahudi. Niki yang ditakuti di belakang Yahudi itu iblis. Jadi iblis niku ya cekakakan karo umat Islam iblis kados niki. Cekakakan. Kalau rumah iblis Kaceten. mencurigai sedulur. Sedulur harus silaturahmi ning nggon jenengan darane dipepeti. Urung ngrasa menang. Arep pun diangan men pernah bawa kayu. Boleh dipepeti. Akhirnya belum buatik nemoni sedulur sing dudulan mriki dilalane tengkota. Mas ya pun dilangan nomor. Berapa kali sama malah dipepeti nggih mun sios Pak. Bisane kula mboten tengen jenengan karena dhewe sedulur jerapan wonten sing laporan. Ya ora ana wong laporan ora sidak. Rumah ini bisa menghambat silaturahmi. Padahal rumah ini ya orang anak ini. Niki nek didelok rasio Pak Gebluk, rasio tomo. Niku nek menurut niku dereng tomo. Assalamualaikum Haji Mas, Assalamualaikum. Standar tomo umpama penduduk 1 juta jadi selama sebulan ini pun sebulan data ini kan sing kenang penyakit ini 3.500 pun jadi sesasi sing kenang niku dereng mati kabeh niku sing mati sepinten jenengan datane nggih 300 dan ini wong 200 juta. Yo sing mati urung ana wong 500 kan muni tongul. Kan tetep wong ora berpikir rasional niku. Jeneng Pak Gebluk niku ambedina sing mati tur ora siji tok. Umpama 0,5%. Wong 1 juta, nggih, penduduk 1 juta, sesasi sing mati 0,5%, berarti kan wong 5.000. Niki wong 1 juta ka sesasi mati wong 5.000. Niku saged pun Pak Gebluk. Berarti ambedina sing mati 5.000 dibagi 30. Pinten? Jadi umur Islam maset ya. Belum dereng. Lah niku. Ndak kok sesasi gitu 300 punjul meneh 200 juta. Gede Pak Gebluk niku. Dereng Pak. Niku lebih kecil daripada angka kecelakaan. Jenengan kecil daripada kapal lalu lintas ini kapal tas ya.
Satlantas. Indonesia betina sing kecelakaan dira jor dipingna 10 dina jor dipingna sesasi jenengan makin ngereng-ngereng takon kalau YouTube nggih kula gen angel kae dunia niku tesih angel jenengan makin nggih sing loro niku pilihan jor ketemu kula yakin Indonesia ini angka kecelakaan nek sesasi ijine 3.000 anak lah sa Indonesia 10 dina 1.000 Jawa 300 Kalimantan 100 Kalimantan Tengah 100, kan? Kalimantan Ngendi maning 100, Sulawesi, Sumatera. Jadi nek njogot angka kecelakaan Indonesia 10 dina 1.000 niku kecil Pak. Jenengan takut tetap Indonesia 10 dina angka kecelakaan bisa. Ping 3 jur angka wong mati sing kena rumah corona. Nyenggol kurang kan dereng patut kenapa wong wis padha wedi kok bingung masih kentikan masker niku yakin Mati kewedian Pak malah. nganti sing jajan ora nganggo nek kudu nganggo nah memang dijukuna kula pengin niku nggih rapat kepanggih oleh Mas Edi enggak lalen tur mangra duwe kan kula wong 5 niku sing ngimpi niku lah kula tok sing ora nganggo kula langsung di satpame langsung mlebu maju padahal mboten masuk Mas kowe yo panen Mas yo ngapura masyaallah sebelum memulai ke rumah yang menurut rasio Pak Geblok ini dereng Pak Geblok menghentikan dunia perguruan tinggi tidak belajar membubarkan rejiban membubarkan ruahan-ruahan membuka jemuahan-jemuahan Jamangah. Di belakang niku sing cekakakan niku iblis niku. Ini pelajaran penting bagi urusan panjenengan. Boten sak menyesali. Karena yang memang kita tidak diperintah menyesali. Perintah ya sing sabar. Nah, ayat sabar ke Pak? Perintah Quran kan nalika walan luar laku, ya kan? Ini kan sabar. Jadi tetap jimaan. Kalau anak wong sing kemarin ketularan sampeyan ya tujuan wong sampeyan jajane manuk kan man anggih flu kula duwe kanca jarno nang pasar niku wahid langsung wong-wong denak kabeh yang jarno akhire dupain nang arep nyong ora corona karo wong wahin sing kudune maca alhamdulillah njur jawab yarhamukallah malah indah jadi saling silakan salaman kok nganggo sikut jangan ketemu panca akrab bukan terus tahun kan ketemu sehat Pak ini kira standar generasi yang memang tidak standar dengan wahyu. Nah, kalau memang berharap kapan kesempatan saya menerangkan tentang Ibrahim dan ini ternyata setelah dua itu disertasi ini wis lulus nih menurut Allah. Tapi dereng dini tanda kelulusan yaitu itu. Karena apa?
Nanti gue mau lereng ngaji